Halo teman-teman, selamat datang di kelompok kami, kelompok Alexi. Kami beranggotakan Kaiser, kelas 9B, absen 20. Saya Robertus Edward Suryaji Wibowo dari kelas 9B, nomor absen 24. Saya Himsaya Sutara dari kelas 9B, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Maria Groho, kelas 9B, nomor absen 16. Kami dari SMP Regina Paci, Surakarta. Kali ini kami akan membawakan proyek kami yang kedua yang berjudul How We Can Fix Our Climate. Tidak terasa sudah hampir 2 tahun kita melewati masa pandemi. Tapi meskipun kita tidak bisa beraktivitas seperti dulu, kita harus tetap semangat dan menjaga kesehatan. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok Alexi ingin sedikit membahas mengenai perubahan iklim yang makin terasa dampaknya. Yuk simak videonya. Iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Iklim mengacu pada suhu, kelembapan, dan pola curah hujan secara regional atau bahkan global dalam jangka waktu yang panjang, yakni bertahun-tahun hingga beberapa puluh tahun. Apa pengertian perubahan iklim? Perubahan iklim adalah pergeseran statistik atau rata-rata jangka panjang cuaca akibat kondisi alam sekitar yang belakangan kian memburuk akibat pemanasan global karena ulah manusia. Penanganan perubahan iklim adalah cara-cara yang dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, seperti melakukan reboisasi, menggunakan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan, dan jika jarak dekat, bepergian menggunakan sepeda. Penyebab terjadinya perubahan iklim ada banyak, contohnya seperti banyaknya penggunaan kendaraan bermotor karena gas pembakaran dari kendaraan bermotor sangatlah berpengaruh bagi lapisan atmosfer. Karena tidak banyak juga orang yang berpergian dengan berjalan kaki atau bersepeda, padahal banyak manfaatnya. Produksi listrik juga masih menggunakan pembakaran bahan bakar fosil yang juga dapat menghasilkan karbon dan gas rumah kaca yang sangat banyak. Pembakaran hutan juga ada penyebabnya, juga karena pembakaran hutan dapat menimbulkan banyak asap polusi yang dapat membahayakan kita dan lapisan atmosfer juga. Ini terjadi karena manusia kurang peduli tentang alam sekitarnya. Di benua Afrika, iklimnya juga sangat tidak stabil. Bentuk tanah di sana sebagian besar berupa sabana yang luas dan selalu gersang. Penyebab mengapa iklim di benua Afrika yaitu karena matahari di benua Afrika selalu tepat di tengah, karena itu hawa di sana selalu panas dan panasnya pancaran matahari membuat tanah di benua Afrika menjadi gersang. Asia Tenggara kemungkinan akan mengalami pergeseran iklim. Hal ini disebabkan karena pola hujan yang berubah. Karena pola hujannya berubah, risiko banjir akan meningkat. Eropa Selatan dan Tenggara kemungkinan menjadi tempat utama yang mengalami dampak buruk perubahan iklim. Eropa Selatan dan Tenggara kemungkinan menghadapi jumlah dampak yang merugikan. Di bagian barat Eropa, tepatnya di bagian pantai dan dataran rendah, juga memiliki risiko banjir. Benua Amerika memiliki iklim yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Iklim-iklim tersebut adalah iklim tropis, iklim subtropis, iklim kutub, dan iklim gurun. Amerika Tengah dan Selatan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga menyebabkan kondisi alam benua Amerika memiliki variasi yang. Antartika adalah benua yang paling dingin di dunia. Namun suhu Antartika sekarang ini menjadi tidak teratur karena berubahnya iklim. Es di Antartika mencair dikarenakan suhunya yang meninggi. Australia dalam sebulan ini mengalami cuaca ekstrim terburuk seperti hujan salju pada pertengahan Desember pada tahun 2010. Lalu hujan lebat yang merupakan dampak dari menghangatnya suhu permukaan laut. Afrika adalah benua yang lebih rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim daripada benua lain. Hal ini terjadi karena ketergantungan benua yang sangat tinggi terhadap pertanian. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa suhu di Afrika meningkat sekitar 0,5 derajat Celcius di sebagian benua Afrika selama sekitar 50-100 tahun yang lalu. Solusi yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk menangani perubahan iklim adalah 1. Pemerintah melakukan reboisasi dan tebang pilih tanam. Alasannya karena pohon mampu membantu mengurangi
emisi karbon dioksida dan memperlambat efek perubahan iklim. 2. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Alasannya karena pembakaran bahan bakar fosil melepaskan gas CO2 dan gas-gas lain yang dikenal sebagai gas rumah kaca ke atmosfer. 3. Menggunakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang yang berbahaya bagi lingkungan. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh kelompok dimulai dari rumah kalian masing-masing untuk membantu menangani perubahan iklim? Melakukan 5R, reduce, rethink, reuse, replace, dan recycle yang merupakan langkah yang bisa mengurangi perubahan iklim. Contohnya, menggunakan listrik seefektif mungkin dan mendaur ulang sampah rumah tangga. Nah, setelah kita melihat video di atas, kesimpulan dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita sebagai manusia wajib menjaga alam yang sudah ada, dimulai dari hal yang paling sederhana. Langkah ini bisa kita mulai dari diri sendiri dan di lingkungan sekitar, agar potensi perubahan iklim dapat kita cegah sebelum terlambat. Setelah melihat video di atas, kami harap kita sebagai warga yang baik mau menjaga alam warisan leluhur kita, supaya kedepannya kekayaan alam Indonesia tetap bertahan. Tidak perlu jauh-jauh untuk menjaga alam, kita bisa mulai dari lingkungan rumah dengan menghemat listrik dan air, menanam pohon di pekarangan rumah, dan mendaur ulang mandiri limbah rumah menjadi lebih berguna. Tapi sebelum kami undur diri, boleh ya kami mengingatkan untuk menonton sambil like dan subscribe. Terima kasih.